Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mahasiswa Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang teknologi stem cell. Sebelum itu, perkenalan dulu dengan kreatornya. Yang pertama ada Adinda Ayu Indirasari dengan NPM 18185000001. Yang kedua ada Rini Ulfa Andriani dengan NPM 18185000002. Pembahasan pertama tentang materi sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian lebih kecil. Sel sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniselular dan multiselular. Pada tahun 1665, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke melakukan pengamatan pada sayatan gabus batang tumbuhan Quercus subur menggunakan mikroskop sederhana. 3 tahun berselang, Anthony van Leeuwenhoek berhasil menemukan mikroskop berlensa tunggal. Selanjutnya, apa itu stem cell? Stem cell atau sel punca adalah sel induk yang dapat berdiferensial atau dapat merubah diri menjadi berbagai sel sesuai dengan lingkungan. Bisa berubah-ubah menjadi sel otot, sel endokrin, epitel, dan lain-lain, dan kemudian berkembang lagi menjadi stem cell. Stem cell dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti plasenta, tali pusar janin, darah, dan sumsum tulang belakang. Sejarah stem cell. Istilah stem cell atau sel punca diperkenalkan pertama kali oleh ahli histologi asal Rusia, Alexander Maximov, dan mengatakan bahwa di dalam tubuh ada sel induk yang membentuk sel-sel darah. Pada tahun 1978, teori dari Alexander terbukti dengan ditemukannya sel punca di sumsum tulang belakang manusia yang mempunyai kemampuan untuk membentuk sel jenis sel darah yang ada di dalam tubuh manusia. Sifat-sifat yang dimiliki stem cell. Sel punca atau stem cell memiliki 2 sifat penting yang sangat berbeda dengan sel lain, yaitu sifat pertama, sel punca belum merupakan sel dengan spesialis fungsi tetapi dapat memperbarui diri dengan pembelahan sel, bahkan setelah tidak aktif dalam waktu yang panjang. Sifat kedua, dalam situasi tertentu, sel punca diinduksi untuk menjadi sel dengan fungsi tertentu, seperti sel jaringan maupun sel organ yang mempunyai tugas sendiri. Jenis-jenis stem cell. 1. Totipotent. Sel punca yang mempunyai kemampuan berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Sel punca jenis ini mempunyai kemampuan untuk membentuk satu individu yang utuh. Contohnya, zigot atau telur yang dibuahi. Yang kedua, pluripotent. Sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tapi tidak dapat menjadi jaringan ekstra embrionik seperti plasenta dan tali pusar. Contohnya, embryonic stem cell. Yang ketiga, multipotent. Sel punca yang dapat berdiferensiasi berbagai jenis sel. Contohnya, hematopoietic stem cell yang terdapat pada sumsum tulang. Mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang keempat, unipotent. Sel punca yang hanya bisa menghasilkan satu jenis sel, tapi bedanya dengan sel biasa, sel ini mempunyai sifat bisa memperbarui atau meregenerasi diri. Stem cell berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sel punca embrionik. Sel punca embrionik merupakan stem cell yang didapatkan saat perkembangan individu masih berada dalam tahap embrio dan memiliki sifat pluripotent. Sel yang diambil dari inersi sel massa suatu kumpulan sel yang terletak di satu sisi blastokista.
Sel punca embrio berumur 5-7 setelah pembuahan. Selanjutnya, sel punca germinal. Sel punca yang berasal dari sel germinal primordial dari janin berumur 5-7 minggu. Sel ini memiliki sifat pluripotensi. Kemudian sel punca fetal. Sel punca fetal merupakan stem sel primitif yang ditemukan pada organ fetus atau janin. Contoh sel punca fetal seperti sel punca hematopoietik fetal dan progenitor kelenjar pankreas. Selanjutnya, sel punca dewasa. Sel punca dewasa merupakan sekelompok sel yang belum terdiferensiasi, terkadang dalam keadaan tidak aktif pada jaringan yang memiliki sifat spesifik. Sel punca dewasa mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama sel induk hematopoietik, yaitu sel induk pembentuk darah. Yang kedua, sel punca mesenkimal, termasuk sel induk multipotensial yang dapat berdiferensi menjadi sel-sel tulang, otot, ligamen, dan lain-lain. Teknologi stem cell. Yang pertama, transplantasi autologus. Transplantasi autologus adalah transplantasi sel punca yang menggunakan sel dari diri sendiri. Contohnya adalah penggunaan stem cell tali pusat yang disimpan saat kita lahir dan disimpan di bank tali pusat. Kelebihan pada sel punca ini adalah sedikit resiko penolakan ketika tubuh menerima sel punca dan lebih sedikit sel punca. Sementara kekurangannya adalah sel-sel kanker kemungkinan tidak sepenuhnya hilang. Yang kedua, transplantasi alogenik. Transplantasi alogenik adalah transplantasi stem cell dari orang lain yang dinilai memiliki kecocokan dengan penerima donor. Kelebihan transplantasi ini adalah sel yang bebas dari kanker karena telah menciptakan sistem kekebalan tubuh baru yang terus berkurang dan mampu membunuh kanker. Sedangkan kekurangannya ialah resiko efek samping lebih besar dan pemulihan lebih lambat karena tubuh dapat menolak sel punca donor. Dan yang ketiga, transplantasi sigenik. Transplantasi sigenik adalah transplantasi stem cell dari saudara kembar yang sebelumnya harus dinyatakan memiliki kecocokan secara medis. Tahapan disimpan, diproses, dan diambil stem cell. Stem cell pada tali pusat. Langkah pertama, membran tali pusat akan diambil dan dipotong menjadi beberapa segmen. Pengumpulan membran tali pusat hanya menambah proses dari pengumpulan darah tali pusat bayi. Setelah darah tali pusat bayi dikumpulkan, dokter spesialis kandungan atau perawat akan menjepit dan memotong tali pusat bayi. Tali pusat ini akan disimpan dalam tabung steril yang dikemas dalam collection kit. Proses ini sepenuhnya aman untuk ibu maupun bayi. Langkah kedua, tali pusat yang sudah diambil akan dikirim ke core life laboratorium untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dikriopreservasi. Sebelum pengolahan, identitas tali pusat akan dicek kembali oleh staf laboratorium untuk memastikan bahwa unit yang tersimpan benar milik klien. Langkah selanjutnya dikerjakan dalam ruang khusus biohazard untuk mencegah resiko kontaminasi. Langkah ketiga, memisahkan komponen lain yang tidak perlu dari tali pusat. Tali pusat yang tersimpan kemudian dibersihkan dengan larutan puffer dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Langkah keempat, bagian-bagian kecil akan didekontaminasi lalu ditransfer ke multiple cryoval yang sebelumnya telah ditambahkan larutan cryoprotectant untuk melindungi viabilitas tali pusat selama di cryopreservasi. Langkah kelima, setelah larutan cryoprotectant diberikan, bagian-bagian kecil tali pusat lalu dibekukan, di mana temperaturnya adalah 1-2 derajat Celcius per menit untuk melindungi viabilitas dari sel punca. Langkah keenam, setelah melalui proses pembukaan kontrol, cryovial akan ditransfer ke MVE, tabungan anti kontaminasi berisi nitrogen dengan suhu penyimpanan 190 derajat Celcius. Selanjutnya, implementasi teknologi stem cell.
Pada jurnal pertama, melakukan isolasi pada sel punca pluripoten dan sel fibroblast kulit asal jaringan preputium. Pada jurnal kedua, menjelaskan tentang sel punca dapat dijadikan terapi infertilitasi pada manusia. Dan pada jurnal ketiga menjelaskan pembentukan stem cell dalam tubuh dengan pelatihan fisik seimbang untuk mencegah penuaan dini. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Itulah beberapa pembahasan tentang materi teknologi stem cell. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lebih dekat dengan pendidikan IPA UPS Tegal. Prodi Pendidikan IPA, prodi termuda di FKIP, Universitas Pancasakti Tegal, tapi langsung jadi prodi favorit loh. Sebelum meluluskan mahasiswa pertamanya langsung terakreditasi B oleh Ban PT Prestasi Mahasiswa. Jadi langsung meraih program-program yang diselenggarakan Kemenristek Dikti. Dosennya juga muda-muda dan energik lagi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengatakan industri lebih membutuhkan banyak lulusan program studi bidang sains. Nah, ayo bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan IPA UPS Tegal.